Ada program lain nggak Pak yang sudah terrealisasi mengenai program unggulan Bapak selain jalan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif. Kembali lagi di podcastnya Geraha Kreatif dengan saya Muhammad Saduri. Kali ini kita sudah kedatangan tamu orang nomor 1 di Majasari, yaitu Pak Suherman Pratama Mulya. Selamat datang Pak Suherman. Selamat datang. Kita minum dulu. Enak. Mantap. Nah, beliau adalah kepala desa di Desa Majasari. Beliau lahir Serang 5 Oktober 74. Jabatan sebagai kepala desa Majasari. Kegiatan sehari-hari rutinitas di desa ya Pak ya. Statusnya kawin, sudah kawin. Hobinya olahraga luar biasa. Ini badannya selalu sehat. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang sekarang lagi rame banget ya. Riwayat pendidikan terakhir SMA, pengalaman organisasi yaitu kepemudaan. Nah, baik Pak, apa kabar? Baik. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat badan ya. Sehat. Pak Lurah, selamat datang di podcastnya Geraha Kreatif. Mudah-mudahan ini kita bisa terjalin komunikasi yang baik antara Amin. Pak Lurah Desa Majasari dengan kami Geraha Kreatif. Nah, kita langsung ke pertanyaan saja Pak Lurah ini. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita pertanyakan kepada Pak Lurah terkait bahwa banyak juga mungkin masyarakat yang ingin tahu mengenai itu ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama yaitu Pak Lurah, visi misi Bapak menjadi kepala desa nih. Terima kasih. Oh ya, Langsung aja. Langsung saja boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suherman Pratama Mulya, Kepala Desa Majasari. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih ke Geraha Kreatif yang telah mengundang saya untuk hadir di podcast Geraha Kreatif ini. Alhamdulillah itu adalah suatu suatu kesenangan atau bagi saya. Kenapa saya bisa diundang hadir di sini? Ya mungkin itu adalah satu-satunya media yang ada di Jawiran ini yang telah banyak mungkin memotori terutama kami yang di desa, bagaimana sih sosial Geraha Kreatif terutama untuk warga Jawiran ini khususnya, dan untuk desa-desa bagi kami baik itu Desa Majasari, Pasibuyut dan yang lain. Saya sebagai kepala desa mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua mungkin ada pertanyaan, apa sih visi misi Bapak untuk ke depan? Visi misi saya untuk ke depan mungkin ikut mencalonkan diri kembali, karena masih ada atau masih banyak kekurangan yang telah kami laksanakan di desa yang belum bisa kami laksanakan, baik itu dalam segi pembangunan maupun dalam tuntutan yang paling utama, yaitu masyarakat sebetulnya, yaitu tuntutan untuk bagaimana cara menanggulangi pengangguran. Ya. Untuk ke depan mungkin insya Allah, karena memang kami telah menjalankan apa yang memang diinginkan oleh masyarakat, terutama dalam segi pembangunan jalan ya yang utama. Pembangunan jalan ini kami laksanakan itu sesuai dengan musrembang dan musdes yang biasa kami lakukan di awal tahun dan di akhir tahun. Itu untuk pembangunan di tahun berikutnya. Untuk menanggulangi pengangguran sendiri, memang saya sendiri itu sudah melaksanakan, dan masalah pengangguran atau masalah penanganan karyawan untuk perusahaan khususnya di Majasari, memang saya tidak mewakilkan ke perorangan baik ke lembaga, karena
kita khawatir lah ketika adanya pemasukan untuk karyawan di suatu perusahaan, ada orang-orang atau oknum yang memanfaatkan. Itu salah satunya. Kenapa memang khusus masyarakat Mejasari itu semua harus ada tanda tangan saya, dan perusahaan pun kalau memang tidak ditandatangan oleh kepala desa, dia tidak mau menerima. Itu salah satunya memang yang saya titik beratkan. Kenapa saya mewajibkan atau mengharuskan perusahaan semua itu mengikuti aturan desa atau kerjasama dengan desa? Salah satunya bagaimana caranya kita menanggulangi pengangguran tersebut. Itu mengenai pengangguran Pak, mengenai perusahaan, ada persentase nggak sih berapa persen masyarakat kita yang bisa masuk ke perusahaan tersebut Pak? Kerjasama antara perusahaan dengan desa. Kalau saya persentase memang 70-30 minimal. 70% dari masyarakat kita ya? Dari masyarakat kita. Ya alhamdulillah memang selama saya ngejabat, baik itu dari luar, baik itu dari Mejasari, memang harus saya ketahui. Kenapa harus saya mengetahui? Karena memang kalau masyarakat kita sendiri tidak tahu yang masuk itu, contohnya untuk di bagian administrasi, terus bagian-bagian tertentu yang memang orang di masyarakat kita tidak ada. Yang disebut masyarakat itu berarti masyarakat Mejasari tok. Kalau masyarakat Jawilan misalnya mau melamar itu gimana itu Pak? Sama Pak. Itu masuk 70%, masuk 75%. Kalau untuk Mejasari itu sama Pak. Walaupun banyak orang Pasir Bucang memang harus saya tanda tangani. Banyak gitu juga. Berarti itu masuknya 70% atau ke 30-nya? Itu ke 30-nya. Oh, ke 30. Ya. Itu. Berarti tapi tetap walaupun itu ya saya juga sebelum ini saya mungkin ke rekan-rekan kepala desa juga, tolonglah kita saling saling ngerti. Kenapa pasti kata saya, memang saya suka nanya, udah bilang ke Pak Lurahnya belum nih minta tanda tangan saya? Udah Pak, katanya suruh ke Bapak. Ya udah kalau nggak apa-apa. Jadi jangan ada ketersinggungan antar rekan itu aja. Nah ya Pak, itu kan visi misi ke depan Bapak ya, dan mungkin juga dari visi misi yang tahun lalu juga ya ketika Bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan ini rencana ingin melanjutkan lagi ya, dan melanjutkan visi misi yang tahun lalu sudah berjalan. Apa program Bapak 5 tahun ini untuk desa nih? Tadi kan udah disebutkan program-programnya apa saja sih yang perlu kita ketahui? Ya program memang kata saya selain yang tadi itu. Kesatu memang saya jalan lah yang utama. Jalan. Yang kedua memang pengangguran. Yang ketiga bagaimana caranya UMKM di Mejasari itu untuk ke depan itu sesuai dengan perintah Menteri Desa, kita harus jalan gitu. Di tengah-tengah wabah corona ini, cuman memang nanti mungkin saya akan kerjasama dengan BUMDes. BUMDes di Mejasari memang belum berjalan. Karena kemarin memang kami sudah menganggarkan untuk BUMDes, tapi ya jangankan BUMDes, untuk program jalan sendiri itu di 2019 kami telah melaksanakan Musrembangdes dan Musdes. Itu untuk 2020 itu pelaksanaan pembangunan jalan akan kami laksanakan, yaitu untuk Kelapa II dan Kedeper. Akan tetapi dengan adanya wabah COVID ini, semua itu dialihkan ke BLT gitu. Jadi desa diwajibkan menganggarkan ke BLT, dan semua baik itu untuk keuangan, untuk segala jalan segala macam dipangkas semua habis ke situ. Buat ke BLT. BLT semua. Kalau desa tidak melakukan itu gimana Pak? Kalau desa tidak melakukan dana desa itu ke BLT, 2021 ini kita tidak mendapatkan BLT, tidak mendapatkan dana desa. Gitu. Jadi sayang, daripada ya memang kita memaksakan untuk bangunan, mendingan ya apa adanya, perintah dari atas. Dari atas. Jadi kita hanya desa itu pelaksana pelaksana perintah, jadi apa adanya aja ya memang. Walaupun memang sebetulnya di awal sudah diprogramkan. Itu udah program, memang kita di 2021 itu kita membangun pertama TPT.
untuk kelapa 2 sama KDPR. Itu dana tahap ke-1. Tahap kedua itu kita rabat beton kelapa 2 buah. Akan tetapi begitu ada perintah dadakan ya kita juga boleh buat ya? Apa boleh buat ya memang harus begitu. Tidak kita laksanakan ya desa yang kena masalah kan. Ada sanksi tertentu buat desa ya. Sanksinya itu 2021 kita tidak mendapatkan dana desa. Oh, berarti sanksinya buat semua masyarakat. Harus kena semua masyarakat. Bukan secara pribadi Pak Lurah yang kena ya. Kalau pribadi sih ya mungkin kan penyalahan aturan dana gitu pengaruh ke masyarakat yang jelas ya, ke masyarakat pas dampaknya ya. Ke masyarakat dampaknya jelas, desa juga yang jelas karena saya itu penanggung jawab pengguna anggaran ya jelas ya, betul, hukum hukumnya. Gitu. Makanya ya memang masyarakat yang tidak paham banyak lah yang ngomong ini itu. Cuman kan kita keterbatasan anggaran satu. Walaupun memang anggaran itu tidak kena Covid, kita itu per tahun cuma bisa dengan dana desa yang kita terima itu 800 meter. Selama saya ngejabat memang pertama saya itu Amcang Ciwangan alhamdulillah udah beres. Terus Panenjoan sampai Pasirwaru alhamdulillah udah beres gitu. Jadi tinggal ngitung aja 800 meter kali sekian tahun. Ya. Iya. Sekarang sudah ke tahun berapa? Memang terakhir kampung saya sendiri KDPR belum kebangun. Iya, sama kelapa 2 memang. Tapi di 2021 ini dengan dana desa yang kita terima, desa memang masih diwajibkan untuk menganggarkan ke BLT. Akan tetapi kami siasati bagaimana caranya BLT kita nyampe 12 bulan, bangunan kita ada. Jadi KPM yang untuk 2021 ini dari 320 kita mungkin dikurangin lah. Ya. Jadi sekarang itu per bulannya cuma 120 orang. 120 orang per bulan. Dalam 1 bulan dikali 12 bulan, sisanya itulah buat kelapa 2 sama KDPR. Itu pun nanti tahap pembangunannya di tahap ketiga setelah BLT beres. Gitu, makanya masih lama. Pak Lurah tadi kan sudah dipaparkan juga mengenai program unggulan Bapak mengenai perbaikan jalan yang memang sudah terhambat karena memang dana itu dialihkan ke Covid ya atau ke BLT. Ada program lain nggak Pak yang sudah terrealisasi mengenai program unggulan Bapak selain jalan tadi yang sudah terrealisasi selama pemimpinan Bapak? Program unggulan yang memang salah satunya itu tadi untuk penanganan pengangguran itu yang sudah terrealisasi ya Pak ya? Sudah lagi berjalan. Masih terus berproses ya. Sudah berapa Pak kira-kira Pak yang sudah Bapak ini kan dari masyarakat Bapak sendiri? Kalau disebut boleh disebutkan nggak? Kalau disebut angkanya saya bingung juga ya. Tapi alhamdulillah tapi ada berjalan ya. Masyarakat sendiri ya mungkin dari tiap-tiap RT itu udah ada lah. Nah boleh tuh Pak sedikit diedukasi kepada masyarakat. Mungkin ada masyarakat Bapak yang masukin lamaran ke Bapak atau ke perusahaan itu minta tanda tangan Bapak tapi tiba-tiba tidak terima. Kenapa sih itu Pak tidak diterima gitu kendalanya? Kalau diterima dan tidaknya sebenarnya gini, perusahaan itu ya ada yang memang masyarakat itu memaksakan diri untuk membawa langsung ke perusahaan. Betul. Dan minta tanda tangan saya. Saya udah ngomong apa adanya ke masyarakat bahwa setiap permintaan itu perusahaan itu Pak Lurah coba kirim fotonya. Siapa kandidat yang Pak Lurah kirimkan untuk perusahaan, kami sesuai kebutuhan. Itu salah satunya. Jadi sebetulnya tanda tangan saya itu nggak ngaruh ya. Ya ketika memang perusahaan itu minta yang benar nih, perusahaan itu minta ke saya membuka lowongan lah ya gitu ya. Saya kirim orangnya, berikut lamarannya suruh dibawa, bukan mereka kirim lamaran dulu gitu. Nah, contohnya itulah salah satunya. Jadi memang karena mungkin ada, saya juga bisa bawa ke dalam, ya itu sih memang yang saya minta gitu. Kalau memang ada yang mampu, berarti kan
orang tersebut itu sudah membantu saya gitu. Ya, betul. Kalau saya sih nggak keberatan cara-cara begitu. Tapi ada ya Pak yang Bapak bawa ke perusahaan kemudian orang yang melamar itu tidak diterima. Banyak. Karena alasannya Satu ya memang perusahaan minta ke desa itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhannya. Satu skill Ya, memang harus skillnya. punya. Kedua mungkin kepribadian orang tersebut. Ya menurut penilaian perusahaan kurang baik. Banyak Pak. Bahkan setelah diinterview perusahaan berbalik ke saya, Pak Lurah ini nggak lolos. Contohnya si A, tolong minta kandidat baru. kalau ada Pak Lurah, saya minta kandidat baru. Banyak itu Pak. Berarti tetap 70% itu tetap punya desa gitu Iya, ya. Dari penerimaan dari ya, dari penerimaan. Makanya kenapa memang harus saya mengetahui ketika memang dalam penerimaan itu ada orang luar, jadi masyarakat kan bertanya, Pak Lurah itu kok ada orang luar masuk, kan kita bisa menjelaskan kebutuhannya untuk contohnya administrasi, untuk di kantor segala macam yang memang kebutuhan perusahaan itu contohnya S1. Kalau masyarakat kan nggak tahu. Tapi di kita mungkin masyarakat Bapak ada juga yang S1. Ada, alhamdulillah S1. Tapi kalau untuk CBA sendiri itu kebanyakan S1-nya dari kimia. Oh, S1 kimia. Itu. Di kita jarang ya. Jarang. Kimia. Kalau di kita paling pendidikan, ekonomi. Ya. Nah, Pak ini kan lagi di kita ini crowded banget daerah kita ini kan rame pabrik segala macem dan secara ekonomi juga masyarakat mungkin ada gitu kan. Cuma masyarakat juga butuh refresh otaknya, butuh hiburan. Pernah terpikir nggak sih oleh Bapak adanya desa wisata di daerah kita atau terutama di Banjarsari nih? Kalau desa wisata sendiri memang di kita itu kayaknya agak sulit karena kultur di kita itu tanah lah. Memang yang menunjang itu kan sarana-sarana kayak kalau di bagian barat sana kan tanahnya bukit-bukit, jadi gampang untuk menatanya. Kedua memang di kita itu salah satunya ya itulah daerahnya daerah industri. Ya memang walaupun secara berpikir jernih gimana caranya susah juga memang. Tapi kalau untuk kampung memang kita kemarin udah berupaya ya dalam mengikuti untuk lomba kampung bersih dan aman itu kita udah berupaya sekian semaksimal mungkin. Curug Kuda itu Pak, itu bagus tuh. Curug Kuda itu ya alhamdulillah lah berkat kegigihan masyarakat dan kerjasama masyarakat dalam melaksanakan gotong royong. Bahkan ada tempat isolasi di situ ya, isolasi kopi segala macam itu luar biasa. Memang program kampung bersih kemarin itu salah satunya itu dalam rangka penanganan COVID ini. Jadi semua memang kita harus ada dari mulai rumah isolasi, terus tempat belajar, terus rumah bersihnya, terus ketahanan pangannya. Kita lengkapin ya. Memang kita kegagalannya satu ya kemarin itu bukan per RT, per RW. Kita cuma satu RT yang kita laksanakan itu. Kalau untuk ya mungkin inovasi segala macam kita menang lah. Cuman kekalahannya kita luas wilayah yang memang kita kurang gitu. Karena, hanya segitu aja gitu ya. Jadi kita hanya yang diikut sertakan bukan satu RW, satu RT. Ya, saya nggak terpikir juga oleh saya kalau tahunya satu RW ya mungkin kita juga satu RW yang kita laksanakan. Informasinya miss ya. Ada kesalahan informasi lah. Ya memang selama 4 bulan lah kita. Nah ini terkait sama program Pak Lurah juga nih mengenai UMKM tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Lurah ya. Ini sebenarnya kan dampak COVID-19 ini perekonomian itu di desa sampai perekonomian desa itu berantakan ya, berantakan ya. Sehingga ada perubahan fokus pembangunan yang mengaruh ke sana tuh. Ada fokus perubahan di kementerian ya, kementerian memfokuskan untuk ke COVID tuh tadi tuh. Terus ada nggak sih ide Bapak mengenai program
pemulihan ekonomi masyarakat selama masa pandemi ini, ada nggak program Pak? Terima kasih. Terkait tadi UMKM mungkin yang Bapak ya. Untuk UMKM sendiri itu di 2021 ini kalau acuannya dari dana desa sendiri kayaknya nggak tercover juga. Oh, nggak tercover. Iya, masih habis ke BLT ini. Iya. Jadi kita itu salah satunya yang mungkin nanti yang akan saya coba untuk menopang bagaimana caranya perekonomian masyarakat ini pulih atau terbantu lah. Mungkin di 2021 ke depan ini saya akan mencoba bekerja sama dengan perusahaan yang ada. Contohnya nanti mungkin kami akan bekerja sama untuk pembuatan kloset lap untuk mesin. Lap ya. Itu apa perca itu ya buat iya, lap ya. paling itu salah satunya. Jadi buat produksi masyarakat ya gitu untuk nanti mungkin saya bikin pengajuan ke perusahaan-perusahaan dan yang mengerjakan mungkin warga. Gitu. Mudah-mudahan untuk ke depan bisa kami laksanakan gitu. Nah ini Pak Lurah, ini juga nih kita Geraha Kreatif punya produksi telur puyuh. Ini adalah karyanya Geraha Kreatif. Nah ini juga ada produk UMKM Pak Lurah. Produk UMKM yang memang ini dibuat oleh Geraha Kreatif. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa membantu masyarakat sekitar untuk memproduksi ini gitu Pak Lurah. Siap. Jualan segala macam ya, jualan telur puyuh. Mojosari sendiri kenapa tidak bahan dari Geraha Kreatif masyarakat Mojosari ya. Jadi kita ikut ya membantu perekonomian warga juga, membesarkan kreatif juga gitu. Kalau sekarang ini masih dibagi-bagi Pak Lurah. Ini masih dibagi-bagi. Kita ada bagi-bagi telur puyuh. Jadi panen pertama ini Geraha Kreatif membagikan telur puyuh buat masyarakat dulu sebelum kita jual. Kata Pak Johanis sih gitu, pengennya bagi-bagi dulu. Ya, mudah-mudahan Geraha Kreatif telurnya lebih banyak. Mudah-mudahan telurnya sering. Sehingga akhirnya bisa memenuhi pasar ya yang nanti akan diinikan. Nah ini Pak Lurah tadi kan mengenai produk UMKM Pak Lurah tuh kemungkinan akan bicara soal bikin kain rajut buat lap mesin ya gitu tuh. Mudah-mudahan nanti terlaksana juga oleh Pak Lurah gitu ke depan. Masyarakat juga bisa terpenuhi ekonominya dengan dibantu oleh kegiatan minimal ya minimalnya gitu kan gitu. Bisa membantu karena untuk memenuhi kita sulit juga ya. Sulit juga. Saat berapakah Pak di kalau untuk Mojosari 3.000 lebih gitu. 3.000 lebih ya kan, jadi berat juga sih. Tadi strategi untuk meningkatkan perekonomian ya tadi dengan ini itu kan ada revitalisasi BUMDes nih dari kementerian. Itu gimana sih Pak ada revitalisasi itu? Justru BUMDes sendiri kita itu baru terbentuk tahun kemarin. Iya. Tahun kemarin semua desa mungkin. Kita baru kemarin tahun 2020 justru ini kita itu udah ada perencanaan sebetulnya untuk BUMDes sendiri. Pengelolaan BUMDes dengan dibiayai sedikit dari dana desa. Kami akan menerobos ke perusahaan akan tetapi justru dengan COVID inilah jadi semua bubar berantakan gitu. Tapi akan tetapi kita untuk ke depan ini ya mudah-mudahan BUMDes bisa berjalan dan bisa, terutama BUMDes ini adalah motor untuk menumbuhkan kesadaran perekonomian masyarakat, yaitu bagaimana caranya kita berusaha di desa sendiri untuk kepentingan warga itu sendiri. Mungkin itu salah satunya nanti. Ini Pak perlu dipertegaskan juga nih mengenai kembali lagi ke jalan ya Pak ya. Di sini terkait pembangunan jalan kan yang kurang merata katanya, terutama di Jalan Kelapa 2. Nah itu ada pertanyaan ini nih di media sosial terkait pembangunan jalan yang kurang merata katanya, terutama Jalan Kelapa 2. Gimana tanggapan Bapak tuh katanya? Perlu dipertegaskan ini Pak. Sebetulnya itu dibilang belum merata memang iya. Tapi program desa itu sebetulnya kami itu udah merencanakan, bahkan itu adalah sudah hasil musyawarah desa. Untuk 2020 itu kita ngebangun Kelapa 2 KDPR. Akan tetapi dana untuk pembangunan jalan ke Kelapa 2 dan KDPR itu dialihkan, diperintahkan
diarahkan oleh seperti yang tadi disebutkan pemerintah COVID, pusat itu harus ke COVID. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa ya. Adapun ya memang satu, saya sendiri belum ini ya, saya udah berbicara dengan tokoh masyarakat setempat sama RT, karena jalan Kelapa II sendiri kita belum mendapatkan hibahnya, itu salah satunya. Ada kekhawatiran kita ketika dana itu kita cairkan, kita bangunkan ditolak sama pemilik. Itu mungkin karena ini udah menjadi program kita untuk 2021. Berarti sekarang menjalin komunikasi dulu dong dengan pemilik ya. Kita 2021 itu udah merencanakan ke situ kembali. Karena apa? Bagaimana caranya Kelapa II ke depan ini bisa kita bangun, dan kita menyiasati KPM untuk BLT ini kita kurangin. Memang bisa kita bangun, akan tetapi sebelum nanti terrealisasi akan saya jalin komunikasi dulu dengan pemilik tanah. Itu melanggar kan nanti kalau KPM desa itu dialokasikan dulu? Enggak, Pak. Yang penting 12 bulan kita diwajibkan 12 bulan itu menganggarkan. Gitu. Tidak melanggar aturan ya, gitu ya. Nah, masuk ke pendidikan Pak nih Pak. Tadi kita bicara jalan sudah, UMKM sudah, bahkan sangat apresiasi banget sama Bapak nih kalau memang akan mencanangkan membuat produk UMKM sendiri untuk memenuhi perusahaan-perusahaannya Pak ya. Nah sekarang kita bicara soal generasi kita ini, terutama di bidang pendidikan. Bagaimana cara Bapak nih mengatasi anak yang putus sekolah Pak nih? Banyak gak kira-kira di kita yang putus sekolah Pak? Oke, terima kasih. Untuk mengatasi anak yang putus sekolah, ya memang selama ini pasti ada lah anak yang putus sekolah, tapi jarang yang ada yang laporan ke desa. Itu ada juga memang yang ketika dia pengen kerja ijazahnya nggak punya, itu banyak gitu. Tapi kan putus sekolah banyak faktor Pak. Bisa misalnya karena ekonomi yang kurang, atau memang karena anaknya yang nggak mau. Sebenarnya gini, kalau masyarakat kita walaupun orang tuanya pendidikannya kurang, tapi untuk anak sendiri kayaknya tinggilah dia. Dengan besar hati bagaimana caranya anaknya jangan sampai kayak orang tuanya. Gitu. Jangan sampai putus sekolah. Kebanyakan memang anaknya yang agak kurang, agak bandel lah. Gitu. Nah, ada nggak program desa kira-kira yang memang menguatkan ke sana? Apa sih sosialisasi apa yang biar mereka tuh pengen belajar? Ada nggak program yang macam? Ya memang kita tiap ada acara, baik itu di Bulu dan di ini, terutama memang untuk generasi muda. Satu, desa itu jangan sampai terjerumus dengan pergaulan yang pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas. Kedua, jauhi narkoba. Terus pendidikan tolong diusahakan dengan era zaman yang sekarang ini. Semua memang dibutuhkan skill lah terutama. Terus ijazah SMA lah minimal gitu harus punya. Karena tanpa itu memang kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena nanti tuntutan zaman gitu. Akhirnya ngebanin ke desa lagi untuk kerjanya. Itu adalah tuntutan perusahaan juga ya, minimal sekarang kayak perusahaan dia meminta karyawan kadang-kadang Pak Lurah tolong ijazah aslinya sambil dibawa. Karena mungkin nggak tahu perusahaan pernah dibohongin, karena mungkin banyak yang jiplakan segala macam, fotokopi ijazah orang ya. Iya, jadi yang namanya tanda kelulusan itu sekarang udah nggak mau perusahaan. Harus ijazah asli. Harus ijazah asli. Tapi ijazah aslinya setelah itu dibawa lagi. Dibawa lagi ya, minimal fotokopi yang dilegalisir kan gitu. Berarti kan jelas. Iya. Program kerja nih Pak, program kerja untuk dikhususkan untuk milenial, untuk anak-anak muda sekarang, ada nggak di desa Majasari? Kalau milenial itu Majasari ya memang sementara ini belum ada lah yang khusus gitu ya. Ya itulah tuntutan mereka itu, Pak Lurah ini saya baru lulus SMA, tolong gitu. Larinya memang untuk yang pencari kerja lah itu khususnya. Program Bapak sendiri nih yang menyediakan buat anak muda gitu. Ya memang apa tuh kira-kira tuh? Kita memang untuk ke depan ini lewat BUMDes ini memang bagaimana caranya nanti saya terutama Karang Taruna ya. Iya, harus berkaitan dengan
berkompeten di kepemudaan, mungkin nanti akan saya titik beratkan ke Karang Taruna bagaimana caranya supaya perkumpulan pemuda ini ada manfaat dan ada nilai ekonominya gitu. Jadi mungkin usaha apa nanti yang akan kita laksanakan demi untuk ya bagaimana caranya walaupun memang anak-anak milenial ini belum tertampung oleh perusahaan, dia dapat ada penghasilannya, ada penghasilan lain minimal gitu. Mudah-mudahan untuk ke depan ya kami ada sarana yang memang bisa dijadikan tempat nongkrong anak-anak, akan tetapi punya hasil karya, ada hasil karya dan ada hasil ekonominya. Ya mudah-mudahan ya Pak ya. Mengenai komunikasi nih, komunikasi Bapak dengan RW, RT itu kan pasti perlu sarana apa sih yang biasa dipakai oleh Bapak untuk menghubungkan sosialisasi kegiatan desa kepada RT RW gitu? Kalau sarana itu ya memang medianya apa tuh? Kita selalu mengadakan rapat, Pak. Oh, rapat di desa, baik itu mungkin di rumah juga sering gitu. Itu per berapa bulan, Pak? Ya minimal kita per bulan gitu. Setiap bulan ada rapat. Ada rapat tiap bulan ya memang. Termasuk rapat evaluasi bagaimana kemarin yang misalkan pendapatan BLT kemarin kan tidak mohon maaf kata masyarakat tidak merata. Ya. Padahal kan sebetulnya memang bagiannya hanya seperti itu gitu ya. Kira-kira gimana tuh Pak tuh? Kan banyak pasti di RT RW suka ada miss mungkin. Kalau dibilang merata ya memang kita juga bingung ya. Bingung Karena KPM yang kita terima kata saya tadi dari bansos contohnya. Kita bansos itu untuk 200 orang. 200 orang. Kita kalau menurut kita itu bijaksana. Kita bagi 22 RT ke bagian berapa? Iya. Itu saya cuma bisa ngebagi RT-nya doang. Iya, kalau ngebagi RT berapa itu? Iya, 22 dibagi umpamanya 200 dibagi 22 baru berapa sih? Paling 8. 200 dibagi 22 ya? Iya. 8 ya. Ini 8 orang kebagiannya. Mau gimana kita bilang adil? 200 dibagi 22. 9 lah kira-kira. 9 orang. 9 orang per Sedangkan satu RT berapa kakak, Pak? Kayak KDPR aja 500 orang. Kakak mau gimana bilang adilnya? Nggak kita laksanakan ya memang kata saya tadi kita perintah ya. Kalau tidak dilaksanakan ada sanksi buat desa ya. Bukan ada sanksi lagi hukum ya. Dikira dijual sama desa. Tapi dilaksanakan masyarakat yang ngamuk nggak kebagian ya gimana mau kebagiannya kita ya apa adanya aja. Tapi emang semua desa mendapatkan 200 atau memang rata ya? Rata segitu. Bukan data. Ada yang kadang contohnya dari Dinas Sosial Kabupaten kita 80 orang. Mau gimana? Tadi kan mengenai itu Pak berapa persen sih Pak tingkat pengangguran di Majasari kira-kira yang Bapak ketahui? Kurang lebih sekarang itu ya 60 lah. 60% 60% pengangguran. Masih banyak. Tapi alhamdulillah lah kita dari kayak udah banyak juga sih. Itu pengangguran rata-rata yang sudah menikah atau memang belum Pak? Hitungan berapa tadi? 60% tuh yang sudah menikah atau yang belum? Campur itu. Campur lah. Karena yang kerjanya di Jeddah kan dia nganggur lah. Tapi ngaruh nggak Pak itu ke pernikahan? Mohon maaf ke rumah tangga mereka ya mengenai pengangguran ini. Banyak nggak Pak? Yang jelas sih ngaruh juga karena banyak keluhan dari istrinya. Iya, istrinya. Pak Lurah katanya saya nganggur, suami nganggur. Yang jelas kan dia udah ngeluh. Ya, cuman ya kita juga semampu kita lah. Kita berusaha bagaimana caranya warga kita itu dapat kita bantu gitu. Cuman satu, saya itu ke warga jangan bosan-bosan nanyain Pak Lurah gimana saya udah bisa masuk enggak. Jadi jangan baru juga sekali
minta bantuan ke kita udah ngomong bosan gitu. Jadi wah katanya saya keluar lagi masuk juga nggak masuk gitu kan. Ini yang nanya aja kan belum masuk apalagi yang tidur aja maksudnya gitu. Betul. Jadi cobalah, karena yang perlu kita bantu itu banyak. Kadang saya juga kan lupa orang keluar masuk yang betul, ini betul. Kalau yang 2-3 kali kan kelihatan kita apa berarti sini belum masuk nih. Berarti kita juga kan ada kriteria yang memang mana yang harus kita dulukan. Yang mungkin yang pertama ini belum masuk, yang kedua sabar dulu kan gitu. Nah tadi kan mengenai angka pengangguran di Desa Bajasari 60%. Sekarang angka pendidikan nih Pak, S1 itu berapa kira-kira? Banyak saya S1 Pak? S1 paling 0,8 lah. 1% pun kayaknya nggak ada Pak. Tapi ada ya? Ada. Bagaimana yang ada itu ada sumbang siapa ke desa? Ke masyarakat desa gitu ya? Ada, memang ada sebagian ya memang sedikit. Dia itu kalau saya sih sebetulnya perlunya saran-saran dari orang-orang yang memang tujuannya bagaimana untuk membangun Majasari. Itu salah satunya. Ya memang dari anak-anak itulah yang memang saya butuhkan. Pak Lurah, saya pengennya baik itu dari anak-anak yang memang yang udah punya wawasan lah, contohnya yang S1 itu mungkin dari segi pendidikan kan ada. Kedua memang saya ini perlunya saran-saran baik itu dari BPD, baik dari Karang Taruna. Pak Lurah kita harus begini, jangan selalu saya gitu. Maksud saya gini, saran dari berbagai lembaga itu coba sih ke desa, jangan saran dari desa, pelaksana desa, jadi bingung juga saya. Berarti perlu tuh Pak, perlu adanya dikumpulkan masyarakat atau orang-orang yang punya pendidikan lebih di desa itu dikumpulkan dan untuk berdiskusi seperti saya itu. Sering. Sering ya? Sering, cuman nggak tahu malu, nggak tahu takut ke saya. Jadi kadang pada diam aja. Terserah Pak Lurah. Jadi ide-ide mereka tuh dibutuhkan. Justru saya itu kalau bergerak sendiri bingung juga gitu. Karena kan kalau apalagi mahasiswa yang sudah lulus dulunya kan sempat mengabdikan dirinya pada masyarakat gitu ya. Contohnya gini, kayak keinginan masyarakat. Kalau nggak ngomong kan di mana tahu kita gitu. Kita tahu di mana gitu ya. Nah, ini sekarang ada nih, bagaimana mengatasi solusi bagi pemuda-pemuda yang belum mendapat pekerjaan. Tadi udah dijawab ya mengenai solusinya. Tadi tinggal datang ke desa, ngobrol baik, yuk kita bareng-bareng diajukan ke perusahaan terkait ya. Kalau tidak lolos lagi dan lagi ya, asal memenuhi kriteria perusahaan, punya kemampuan, skill. Ada juga memang ketika di perusahaan dia itu kerjanya nggak benar, perusahaan yang jelaskan dia juga dikejar target. Betul. Ya. Satu itu. Ketika masyarakat kita yang kita dorong itu udah bekerja, dan karena mungkin merasa dia itu warga daerah, ada lurah ini dan rumah saya di depan pabrik. Betul. Jadi lain lah tingkah dia di dalam itu. Banyak juga yang kembali lagi ke saya, Pak Lurah, anak yang kemarin Pak Lurah kirim ke saya 4 hari nggak masuk. Waduh. Itu berarti bicara mental Pak ya? Iya, jadi maksud saya gini, ketika kita udah ngebantu, tolonglah kerja yang benar. Iya. Karena kalau nggak benar, kasihan sama yang belum kerja. Kenapa kasihan yang belum kerja? Karena yang udah masuk itu jelas-jelas kan dapat desa. Nanti kata orang perusahaan kemarin aja yang Pak Lurah kirim ke saya nggak benar. Nama baik ke kerjasama antar perusahaan dengan pihak desa ya. Justru kalau di dalam itu nggak benar, dia nggak kasihan sama yang masih nganggur kan. Kita nggak bisa bawa lagi nantinya kan gitu. Agak berat juga sih Pak ya. Berarti ini mental yang harus perlu memang betul dicanangkan pada generasi muda, bahwa ketika kamu bekerja ya kamu berpikir yang lain. Saya itu selalu sebelum mereka diinterview, sebelum mereka masuk gerbang perusahaan, saya selalu omongin kerja yang benar, kasihan sama yang lain masih di luar gitu. Cuman tahu lupa atau gitu.
Nah sekarang Pak Lurah ini yang terakhir nih, ada bicara mengenai pendapatan asli daerah nih atau PAD. Desa itu apa hanya mengandalkan dari dana desa atau ada sumber pendapatan yang lain Pak Lurah? Sementara ini belum ada kita. Pendapatan dari yang lain? Belum ada. Ya sementara ya kita karena apa? BUMDes sendiri kita belum jalan. Gitu. Jadi PAD-nya masih mengandalkan dana desa itu ya. Tapi setelah BUMDes ini yang berjalan ya mungkin kita bisa menggali dari BUMDes itu sendiri. Ya, mudah-mudahan untuk tahun ke depan BUMDes kita bisa eksis. Mudah-mudahan. Tapi saya yakin harus. Jadi biar bisa jadi desa mandiri ya Pak ya. Bisa jadi desa mandiri. Dan sedikit mungkin kita nggak terlalu tidak merengek ya. Merengek ke pusat. Gitu. Kita bisa menangani desa kita sendiri ya Pak Lurah. Ya Pak Lurah, ini yang terakhir, adakah yang ingin disampaikan oleh Bapak terhadap para pemirsa sahabat Geraha Kreatif? Silahkan Pak Lurah. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Geraha Kreatif yang mungkin telah mengundang saya untuk sedikit memaparkan tentang Desa Majasari, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Geraha Kreatif yang telah banyak membantu khusus untuk warga Desa Majasari, terutama kami apa yang memang sangat masyarakat butuhkan, terutama apa yang telah dibantu oleh Geraha Kreatif untuk warga kami. Khususnya kemarin di Panenjoan kami berterima kasih kepada Geraha Kreatif telah membantu, mungkin mengirimkan batu baik dengan hujan-hujan segala macam. Inilah Geraha Kreatif yang memang harus kita dukung dan harus maju demi untuk masyarakat Majasari khususnya dan umumnya untuk Jawilan. Hidup ini Geraha Kreatif, dan khusus untuk Geraha Kreatif ke depan, mudah-mudahan apa yang Geraha Kreatif dan berkesinambungan terus, dan demi untuk memajukan warga desa baik itu di dalam segi sarana dan prasarana, dan juga untuk memajukan sarana pendidikan baik itu untuk anak-anak muda dan generasi yang akan datang. Kami khusus yaitu kepala desa se-Jawilan mungkin sangat mendukung apa yang dicita-citakan Geraha Kreatif dan perencanaan ke depan untuk Geraha Kreatif. Semoga Geraha Kreatif lebih sukses dari yang sekarang. Amin. Ya, kita juga Pak Lurah minta dukungannya buat seluruh kepala desa di Jawilan ini, terutama Pak Lurah ini sekarang. Siap. Kita ada pelatihan komputer gratis, Pak. Ya. Silahkan warga desanya yang ingin ikut pelatihan datang kemari, Pak. Amin. Nanti mungkin saya di setiap rapat atau di setiap kunjungan ke warga-warga akan saya informasikan ke semua warga bahwa Geraha Kreatif siap untuk menampung dan mendidik pelatihan komputer gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lurah. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan ketenangan ya, berikan legowo menangani masyarakat Desa Majasari gitu ya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Lurah. Oke. Kita tos dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.